Bab 617, berkencan dengan gadis suci. Wajah jahat pria itu sangat menakutkan. Dia menghancurkan barang-barang di kamar Lota. Wanita itu memegang lengan pria itu dan berkata, "Hubi, bahkan jika Jordan mengambil Lota untuk pertama kalinya, kamu tidak bisa membunuhnya. Dia seorang dewa." Pria itu berkata dengan nada menghina, "Jadi bagaimana jika dia seorang dewa?" Jordan jelas belum menyadari kemampuannya. Kalau tidak, dia tidak akan hampir dikendalikan oleh ibu. Wanita itu mengangguk dengan senyum jahat. Betul sekali. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya dan menggunakannya untuk tujuan kita. Pria itu menjadi tenang dan berkata, Jordan berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar. Tidak akan mudah untuk menangkapnya. Namun, keluarga Park menelepon beberapa waktu lalu dan meminta keluarga Smith untuk setuju mengusir Steles selama pertemuan besar dalam 2 bulan. Saya sudah meminta ayah Lota untuk setuju. Saat Stele ditendang keluar dan teknologi canggih mereka disita, menangkap Jordan akan semudah mengambil permen dari bayi. Wanita itu tersenyum. Dari kamera pengintai tadi, keluarga Park sepertinya juga ada di sini. Sepertinya mereka mungkin telah menebak sesuatu tentang keluarga Smith. Pria itu mendengus. Saya tidak takut. Aku akan meminta ayah Lota menelepon Park Sang-jun. Park Sang-jun adalah orang yang cerdas. Bahkan jika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia tidak akan memberitahu keluarga lain demi keuntungan. Adapun apa yang diklaim oleh keluarga Stele, hehe, apakah ada yang akan mempercayainya? Pria itu memandang keluar jendela ke langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri, Jordan, aku akan membiarkanmu menikmati Lota selama 2 bulan. Anggap itu sebagai hadiahmu karena bekerja untukku di masa depan. Petik 2. Di Zephyr 3, Jordan menelepon Charleston. Kakek, aku baru saja pergi ke Swiss dan menemukan banyak hal aneh. Jadi keluarga Smith. Jordan menceritakan apa yang dia lihat dan alami di kastil. Namun, dia tidak memberitahu kakeknya bahwa dia mungkin seorang dewa. Kakeknya pernah mengajarinya bahwa dia tidak boleh mengungkapkan segalanya kepada siapapun, bahkan keluarga. Selain itu, Jordan tidak yakin apakah dia seorang dewa. Dia ingin memastikannya terlebih dahulu. Juga, Jordan khawatir Jesse akan menyakitinya dan istrinya jika dia tahu ini sekarang. Charleston dikejutkan oleh cerita Jordan. Apa? Keluarga Smith dikendalikan oleh orang Amerika. Tidak heran keluarga Smith jarang muncul selama ini. Aku bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Keluarga Handley, saya belum pernah mendengar tentang keluarga ini. Saya mendengar kakek buyut Anda menyebutkan beberapa keluarga okultisme ketika saya masih muda. Mereka memang kuat, tetapi mereka tidak tegak. Saya tidak berharap mereka dapat meminjam bantuan dewa untuk meningkatkan teknik jahat mereka. Tidak hanya kekuatan tempur mereka yang menakjubkan, tetapi mereka juga dapat mengendalikan pikiran orang. Betapa menakutkan. Sebagai salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Smith memiliki teknologi dan kekuatan paling mengejutkan di dunia, tetapi mereka sebenarnya direduksi menjadi budak. Jordan, Anda harus berhati-hati. Anda membunuh anggota keluarga Handley. Mereka pasti akan membalas dendam padamu. Jordan berkata, aku tahu, kakek. Aku akan berhati-hati. Saya memiliki teknologi yang sangat maju dan tidak akan mudah bagi mereka untuk menangkap saya. Aku mengkhawatirkanmu, kakek. Wanita tua itu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari 8 keluarga besar yang dapat hidup melewati usia 80 tahun. Dia mengatakan bahwa Anda tidak dapat melarikan diri dari nasib ini. Aku benar-benar takut apa yang dikatakan wanita tua itu benar. Anda harus menjaga kesehatan Anda. Juga, cobalah untuk tinggal di rumah selama tahun depan. Jesse dan saya akan pergi ke pertemuan besar berikutnya. Kamu tidak perlu pergi. Charleston tertawa. Kakek sangat senang karena kamu mengkhawatirkanku. Betul sekali. Tak seorang pun dari 8 keluarga besar dapat hidup melewati usia 80 tahun. Bahkan dewa tidak terkecuali. Jika surga ingin aku mati, sesuatu akan terjadi bahkan jika aku di rumah. Saya dalam keadaan sehat sekarang. Anda tidak perlu khawatir. Sekarang kita tahu rahasia keluarga Park dan Smith, alangkah baiknya jika kita juga bisa mengetahui rahasia keluarga Miyamoto. Pada saat itu, saya akan sangat percaya diri untuk bertarung melawan mereka di pertemuan besar. Petik 2. Jordan berkata, kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari tahu rahasia keluarga Miyamoto secepat mungkin.
Charleston sangat bersyukur. Jordan, kau selalu menjadi anak kesayanganku. Bakatmu jauh lebih menonjol daripada dua saudaramu. Keluarga Stele akan diserahkan kepadamu cepat atau lambat. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang itu, jadi Jordan segera menutup telepon. Beberapa jam kemudian, pesawat tiba di ibu kota. Saat mereka turun dari pesawat, Lota melompat dengan gembira. Saya belum pernah ke AS sebelumnya. Saya sering bermimpi datang ke negara ini. Lot sangat senang. Meskipun dia orang Swiss, dia tahu banyak tentang AS. Dia telah membaca begitu banyak tentang budaya, pemandangan terkenal, makanan lezat. Jordan telah berjanji bahwa dia akan membawanya keluar untuk bersenang-senang setelah tiba di ibu kota. Namun, Jordan tidak bisa membawanya pulang. Lota benar-benar terlalu cantik. Jika dia membawanya pulang, Victoria dan Lauren pasti akan cemburu. Meskipun Jordan memperlakukan Lota sebagai adik perempuannya dan tidak memiliki pemikiran yang tidak benar tentang dia, selama dia tidak mengenakan bikini. Jordan berkata, Lota, pilih villa. Aku akan memberimu sebuah villa sebagai hadiah. Sekarang setelah aset Jordan dibebaskan, dia bisa menggunakan uangnya sesuka hatinya. Namun, Lota menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin tinggal di villa atau mansion. Aku bosan dengan tempat-tempat seperti itu. Saya ingin tinggal di tempat dengan suasana yang lebih umum. Suasana umum. Jordan mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda ingin saya mengatur agar Anda menginap di hotel kelas menengah? Lota mengangguk dengan penuh semangat. Ya, aku suka tempat seperti itu. Saya ingin berinteraksi dengan banyak orang biasa. Aku ingin berbicara dengan mereka. Baiklah, kamu akan menginap di Hampton Inn kalau begitu. Jordan memesan kamar untuknya di teleponnya. Setelah sampai di Hampton Inn, Jordan membeli beberapa baju murah untuk Lota. Pakaian yang dia bawa semuanya mahal dan dibuat khusus. Di tempat biasa seperti itu, lebih baik memakai pakaian yang lebih umum. Pada malam hari, Jordan membawa Lota keluar untuk makan. Nafsu makan Lota yang menakjubkan mengejutkan Jordan. Jordan memandang Lota, yang sedang makan hotdog dengan senang hati. Lota, jika kamu makan seperti ini, kamu akan menjadi gemuk dalam waktu kurang dari sebulan. Tangan kanan Lota yang sedang memegang hotdog langsung berhenti. Apakah kamu tidak suka gadis gemuk? Jordan tidak mengerti mengapa pendapatnya penting. Saya bersedia. Bab 618, Putri Disney sedang berlari. Memikirkan pengalaman menyakitkan yang dialami Lota selama bertahun-tahun, Jordan merasa kasihan padanya. Bagaimanapun, Lota telah dibesarkan untuk menjadi mainan bagi keluarga Handley yang jahat. Dia dipersiapkan untuk menjadi cantik, polos dan memiliki sosok yang sempurna. Sebelumnya, Jordan telah menggunakan psikologi untuk menganalisis bahwa seorang wanita yang adil, kaya dan cantik seperti Lota tidak mungkin memiliki sosok yang sempurna seperti Elle. Karena statusnya, dia tidak perlu menyenangkan pria manapun. Baru sekarang dia mengerti bahwa dia juga tidak ingin mempertahankan sosok yang sempurna. Keluarga Handley yang jahat memaksanya untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Dia pasti membuat Lota makan banyak pepaya ketika dia berusia 14 atau 15 tahun. Tentu saja, pepaya hanyalah sebuah contoh. Sebagai salah satu keluarga paling maju, mereka mungkin memiliki segala macam obat dan metode untuk membantu Lota berkembang dengan baik. Jordan tahu bahwa Lota pasti tidak boleh makan apapun yang dia inginkan, sama seperti para selebritas wanita itu. Karena itu, Jordan menyuruhnya untuk bersantai dan makan sebanyak yang dia mau. Tidak peduli berapa banyak berat yang dia dapatkan, lebih penting untuk menjadi bahagia. Mendengar kata-kata Jordan, Lota tersenyum cerah. Ketika dia tersenyum, dia tampak seperti Putri Disney yang sedang dalam pelarian. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa di jalan-jalan umum, aura mulianya tidak bisa disembunyikan. Setelah menghabiskan hotdog, Jordan membawa Lota untuk makan taco. Taco diisi hingga penuh dengan daging sapi panggang, keju, salsa, dan guacamole. Lota sama sekali tidak manis dan menggunakan tangan kosongnya untuk memakan taco yang berantakan, menggali dengan senang hati dan sinar di wajahnya. Lota sangat puas dengan taco yang lezat. Ini sangat enak. Lota terus makan tanpa henti. Jordan tersenyum padanya. Pada saat ini, Lota menarik perhatian dua pria muda berusia 20-an. Salah satu pria memiliki tato di lengannya. Dia berbisik, "Hei, lihat keindahan di sana. Dia benar-benar bisa makan."
Dia baru saja makan 5 taco utuh. Pria lain sedang menggulir TikTok-nya dan tidak memperhatikan Jordan dan Lota sama sekali. Dia menjawab dengan santai, Cek, wanita mana yang tidak suka makan? Apa yang istimewa dari itu? Jangan mengalihkan perhatian saya dari menonton keindahan TikTok. Pria bertato itu tersenyum. Cek, yang ada di ponselmu semuanya palsu. Ketika Anda melihat mereka secara langsung, masing-masing lebih jelek dari yang lain. Lihat yang di sana. Dia terlihat seperti orang Eropa dan benar-benar cantik. Oh, ketertarikan pria itu terusik. Dia melirik meja Jordan dan segera berseru, Cek, mengapa Anda tidak memberi tahu saya lebih awal bahwa ada keindahan seperti itu di sini? Dan Anda menggunakan kata, kecantikan, untuk menggambarkannya. Tidak cukup baik. Dia benar-benar bidadari surga. Cantik. Dewi Eropa yang menakjubkan. Pria bertato itu meneguk bir. Kau melebih-lebihkan. Ada selebritas wanita Amerika yang bahkan lebih cantik dan seksi. Seperti Angelina Jolie. Pria itu terdiam. Apa yang Anda tahu? Wanita seperti itu pasti satu dari sejuta. Cek, cek, cek. Dia sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Tapi saya tidak mengerti mengapa dia memakan taco itu seolah-olah dia belum makan berhari-hari. Pria bertato itu tersenyum. Jelas perempuan itu tidak punya uang. Lihat pakaiannya. Pria lain dengan hati-hati mengukur pakaian Lota. Dia mengenakan pakaian olahraga kasual, semuanya tanpa nama merek. Bagus kalau dia miskin. Saya suka wanita yang miskin dan cantik. Hehe. Pria itu tersenyum jahat seolah dia punya rencana. 20 menit kemudian, Jordan dan Lota berjalan kembali ke Hampton Inn setelah kenyang. Sendawa. Lota mau tak mau melepaskan sendawa. Jordan tidak bisa menahan tawa. Jika orang tuamu tahu bahwa kamu sangat tergila-gila dengan makanan cepat saji Amerika, mereka pasti akan menertawakanmu karena tidak berguna. Saat menyebutkan orang tuanya, Lota terlihat sedikit sedih. Amerika yang bahkan lebih cantik dan seksi. Seperti Angelina Jolie. Pria itu terdiam. Apa yang Anda tahu? Wanita seperti itu pasti satu dari sejuta. Cek, cek, cek. Dia sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Tapi saya tidak mengerti mengapa dia memakan taco itu seolah-olah dia belum makan berhari-hari. Pria bertato itu tersenyum. Jelas perempuan itu tidak punya uang. Lihat pakaiannya. Pria lain dengan hati-hati mengukur pakaian Lota. Dia mengenakan pakaian olahraga kasual, semuanya tanpa nama merek. Bagus kalau dia miskin. Saya suka wanita yang miskin dan cantik. Hehe. Pria itu tersenyum jahat seolah dia punya rencana. 20 menit kemudian, Jordan dan Lota berjalan kembali ke Hampton Inn setelah kenyang. Sendawa. Lota mau tak mau melepaskan sendawa. Jordan tidak bisa menahan tawa. Jika orang tuamu tahu bahwa kamu sangat tergila-gila dengan makanan cepat saji Amerika, mereka pasti akan menertawakanmu karena tidak berguna. Saat menyebutkan orang tuanya, Lota terlihat sedikit sedih. Jordan memikirkan latar belakang tragis Lota dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan kecilnya. Dia menghiburnya. Lota, aku tahu tentang orang tuamu. Lot terkejut. Kamu, lakukan. Jordan mengangguk. Dalam perjalanan kembali, saya melihat bahwa Anda sangat senang untuk melarikan diri, jadi saya tidak punya waktu untuk bertanya kepada Anda. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Handley? Siapa nama mereka? Lota berkata, saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa wanita tua itu memanggil putranya Son. Namanya seharusnya Son Handley. Dia benar-benar menakutkan. Dia selalu tersenyum padaku, tapi senyumnya begitu menyeramkan dan membuatku takut. Dia mengatakan bahwa dia akan memiliki saya pada upacara kedewasaan saya yang ke-18. Untungnya, Anda menyelamatkan saya. Kalau tidak, aku akan. Jordan berpikir sejenak. Son Handley seharusnya menjadi bagian dari pasangan yang meninggalkan mobil Ford sebelum Jordan menerobos masuk ke dalam kastil. Jordan bertanya, apakah dia punya istri? Siapa namanya? Lota berkata, istrinya. Tepat ketika Lota hendak menjawab, dua sosok tiba-tiba muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Mereka adalah orang-orang dari toko taco sebelumnya. Yang bertato memandang Jordan sambil tersenyum. Yo, pasangan muda, kemana kamu akan pergi? Ke hotel. Jordan dan Lota sudah tiba di pintu masuk Hampton Inn. Pria lain tersenyum pada Lota. Kecantikan, pria di sampingmu ini terlalu tidak berguna. Dia hanya membawamu ke hotel sampah seperti Hampton.
Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku akan membelikanmu barang-barang Louis Vuitton dan membiarkanmu menginap di hotel bintang 5. Jordan sangat marah. Tapi bukan karena provokasi mereka. Jordan bisa melihat sekilas bahwa kedua bocah ini bodoh dan tidak kompeten. Mereka tidak punya uang atau kemampuan. Mereka sama sekali bukan ancaman. Dia marah karena dua sampah ini telah mengganggu percakapan penting mereka. Tersesat jika kamu tidak ingin mati, kata Jordan dengan marah. Pria bertato itu marah. Oh, kamu anak nakal. Anda cukup sombong. Apakah Anda pikir Anda sangat keren untuk mengambil seorang gadis Eropa? Anda mempermalukan kami pria Amerika dengan membawanya ke hotel buruk seperti Hampton. Aku akan memberimu $200 untuk membiarkan kami memiliki gadis ini. Jika tidak, bang, Jordan menendang pria bertato itu ke tanah. Itu adalah tendangan yang kuat dan pria bertato itu mencengkeram perutnya. Ekspresinya sedih, dan sulit baginya untuk bernapas. Pria lain sangat marah. Persetan denganmu. Anda sedang mencari kematian. Ini adalah ibu kota. Bahkan aku tidak akan berani memukuli seseorang. Kamu benar-benar berani memukul temanku. Biarkan saya memberitahu Anda, kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi tanpa kompensasi. Anda perlu batuk $10.000. Petik 2. Bang, tanpa sepatah kata pun, Jordan meninju wajah pria itu sebelum dia bertanya dengan tenang, berapa harga pukulan ini? Bab 619, berikan ini untuknya. Arg, itu menyakitkan. Pria itu berteriak kesakitan. Meskipun dia adalah seorang hooligan, dia tidak berani menyerang orang asing secara acak di ibu kota. Dia tidak menyangka akan bertemu pria yang tampak biasa ini, yang berani memukuli orang tanpa ragu. Menurutnya, pria seperti itu hanyalah anak nakal yang belum dewasa yang belum pernah menderita sebelumnya dan tidak tahu seberapa serius pelanggaran yang telah dia lakukan. Pria itu menunjuk Jordan dan berteriak, "Nak, kamu sudah selesai. Aku akan membuatmu bangkrut dan dipenjara selama setengah tahun." Dengan itu, pria itu mengangkat teleponnya untuk memanggil polisi. Jordan tetap tenang dan tenang. Ada kamera pengintai dan pejalan kaki yang menyaksikan kejadian itu. Jordan tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia mau. Namun, Jordan tidak perlu bersembunyi. Dia juga tidak perlu takut apapun. Ini karena dia bukan hanya anggota dari 8 keluarga besar, tetapi dia juga didukung oleh tim operasi hitam ibu kota. Dia hanya perlu memberitahu tim operasi hitam. Tidak perlu khawatir tentang masalah kecil seperti itu. Pergi ke penjara, bayar kompensasi. Tidak mungkin. Jangan panggil polisi. Pria bertato itu menghentikan temannya untuk menelepon polisi. Terlalu memalukan untuk memanggil polisi. Apakah kami sampai pada titik mengemis biaya medis karena dipukuli? Petik 2. Nak, kamu cukup kejam. Anda juga harus menjadi seniman bela diri. Sangat bagus. Karena kamu menyerang lebih dulu, masuk akal bagiku untuk meminta teman petarung kita datang dan menghajarmu. Pria di sampingnya juga senang. Betul sekali. Teman kita Leon bisa membunuh banteng dengan satu pukulan sekarang. Dia sangat kuat. Dia pasti bisa mengalahkan anak sombong ini sampai mati. Pria bertato itu memandang Jordan dengan jijik. Nak, sebaiknya kamu tidak pergi. Tunggu di sini. Saya akan menelepon teman saya. Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, kami tidak akan berkomplot untuk menggertak Anda. Leon akan melawanmu 1 lawan 1. Dia akan memukulmu sampai kamu berlutut dan memanggilnya ayah. Dengan itu, mereka berdua terhuyung-huyung pergi. Jordan terdiam. Hooligan muda saat ini tidak terlalu mampu. Setelah kalah berkelahi, mereka masih suka membuat pidato arogan. Dengan status Jordan saat ini, dia tidak bisa diganggu dengan anak-anak seperti itu. Jika dia ingin berurusan dengan mereka, dia mungkin akan menghancurkan seluruh keluarga mereka. Kedua orang ini mungkin menemukan lebih banyak pria untuk datang nanti. Mari kita ganti hotel dan tidak tinggal di sini, usul Jordan kepada Lota. Lota tersenyum dan mengangguk. Tentu. Jordan melihat peta dan berkata, kalau begitu ayo naik taksi ke hotel lain. Lota berkata, jangan naik taksi. Saya tidak suka mobil. Aku bosan dengan mereka. Saya ingin mencoba sepeda bersama di sini. Oke, itu adalah malam yang berangin jadi ide yang bagus untuk mengendarai sepeda dan menikmati pemandangan. Lota memilih untuk mencoba skuter listrik bersama yang baru. Keduanya mengendarai skuter listrik mereka, saling berlomba sepanjang jalan. Mereka segera tiba di pintu masuk sebuah hotel. Jordan,
Lihat, ada hotel di sini. Namanya Hotel Sarang Cinta. Wow, didekorasi dengan indah dan desain pintunya sangat bagus. Saya suka di sini. Jordan melihat, ini memang hotel, tapi itu adalah hotel cinta. Ini adalah hotel bertema pasangan. Kamar di dalam dirancang untuk pasangan. Lota sepertinya tidak mengerti. Kalau begitu, tidak bisakah aku tinggal di sini? Ya, tentu saja. Jordan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Lota menyukai tempat ini, dia bisa tinggal di sini. Tepat ketika mereka berdua mencapai pintu masuk, seorang pria muncul. Jordan mengira itu adalah hooligan lain yang menyebabkan masalah, tapi kali ini dia salah. Itu adalah seorang penjual. Tampan, cantik, sebelum Anda check-in ke hotel cinta ini, saya pikir Anda pasti akan membutuhkan ini. Pil kontrasepsi pria, hanya $19.90 per kotak. Dengan ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan pacarmu. Lota sepertinya tidak mengerti. Kalau begitu, tidak bisakah aku tinggal di sini? Ya, tentu saja. Jordan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Lota menyukai tempat ini, dia bisa tinggal di sini. Tepat ketika mereka berdua mencapai pintu masuk, seorang pria muncul. Jordan mengira itu adalah hooligan lain yang menyebabkan masalah, tapi kali ini dia salah. Itu adalah seorang penjual. Tampan, cantik, sebelum Anda check-in ke hotel cinta ini, saya pikir Anda pasti akan membutuhkan ini. Pil kontrasepsi pria, hanya $19.90 per kotak. Dengan ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan pacarmu. Pria itu sangat bertele-tele. Dia adalah seorang penjual yang khas. Jordan merasa canggung saat mendengarnya. Bahkan Lota terlihat malu. Jordan dengan cepat menyela, baiklah, baiklah. Kami tidak membutuhkannya. Pil kontrasepsi pria semacam ini telah ditemukan oleh 8 keluarga sejak lama. Alasan mengapa itu sangat populer sekarang adalah karena keluarga baru saja memutuskan untuk merilisnya ke publik dalam pertemuan baru-baru ini. Namun, Lota berkata, "Halo, saya akan membeli sebuah kotak. Ini $20. Anda perlu memberi saya uang receh sebagai gantinya." Petik 2. Lota menyerahkan uang $20 kepada penjual. Jordan tercengang. Kenapa kamu membeli ini? Lot tersenyum. Untuk berjaga-jaga. Jordan terdiam. Untuk jaga-jaga apa? Penjual itu mengambil uang $20 dan menyerahkan sepeser pun kepada Lota, yang sangat senang menerimanya. Uang itu sendiri tidak berarti baginya, tetapi pertukaran biasa ini adalah pengalaman baru baginya dan membuatnya merasa sangat bahagia. Penjual itu membungkuk dan berterima kasih kepada mereka. Aku harap kalian berdua bersenang-senang malam ini. Semua yang terbaik, saudara. Berikan padanya kebaikan. Anda harus memberi tahu gadis-gadis Eropa ini betapa kuatnya pria Amerika. Penjual itu berlari ke arah pasangan lain saat dia berbicara. Jordan terdiam. Apa yang sedang terjadi? Lota bertanya kepada Jordan, apa yang dia maksud dengan memberikan barang itu kepadaku? Berikan apa padaku? Jordan sangat malu. Itu berarti, menjagamu dengan baik. Lota mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Dia berkata, Jordan, malam ini kamu harus memberikannya kepadaku dengan baik. Yordania. Jordan meraih tinjunya. Berhenti main-main. Saya punya 2 istri di ibu kota. Keluarga Howard memiliki mata-mata di mana-mana. Jika mereka melihatku bersamamu, mereka akan mengira aku diam-diam menemukan wanita lain. Dan ini adalah hotel cinta. Aku tidak akan mengikutimu. Lota bertanya kepada Jordan dengan kecewa, apakah kamu akan pulang untuk menemani istrimu? Jordan mengangguk. Lota bertanya, apakah sulit bagimu untuk memiliki 2 istri? Jordan menjawab dengan canggung, tidak apa-apa. Melihat Jordan tampak lesu, Lota buru-buru mengepalkan tinjunya lagi. Jordan, ketika kamu sampai di rumah, kamu harus memberikannya kepada mereka dengan baik. Yordania, aku benar-benar dikalahkan olehmu. Jordan segera pergi. Dia menugaskan Salvatore untuk menjaga tempat ini dan diam-diam melindungi Lota. Sementara itu, di pintu masuk Hampton Inn, 2 pria yang menggoda Lota muncul lagi. Ada seorang pria yang sangat berotot dengan mereka. Pria ini berbau alkohol. Dia baru saja minum di bar ketika dia diseret ke sini. Di mana dia? Di mana bocah itu? Pria itu bertanya dengan keras. Leon? Aku akan bertanya ke meja depan. Pria bertato itu pergi ke meja depan.
Resepsionis kebetulan melihat Jordan dan Lota naik skuter listrik bersama. Ayo pergi. Mereka pasti belum pergi jauh. Sial, beraninya mereka begitu sombong. Kita harus memberi pelajaran pada anak ini hari ini. Bab 620, Superman satu pukulan. Mereka bertiga masih muda dan tidak sabaran. Setelah dipukuli, mereka harus mendapatkan kembali martabat mereka di depan kecantikan yang menakjubkan. Leon berkata, mereka berdua pasti takut kamu akan mendapatkan bala bantuan, jadi mereka pindah ke hotel lain. Gunakan GPS untuk melihat apakah ada hotel di dekat sini. Pria bertato itu membuka GPS di ponselnya. Ada hotel pasangan bernama Love Nest tidak jauh di depan. Itu ke arah yang mereka tempuh. Leon menaruh sebatang rokok di antara bibirnya. Itu harus itu. Ayo pergi. Mereka bertiga pergi ke Love Nest Hotel. Ketika mereka tiba di dekat pintu masuk hotel, mereka menemukan dua skuter listrik bersama. Leon, lihat, berbagi skuter listrik. Itu pasti milik mereka. Karena layanan berbagi skuter listrik baru saja diluncurkan, itu belum merajalela di ibu kota. Hanya ada dua skuter listrik di sekitarnya. Berbeda dengan sepeda bersama yang lebih umum sekarang, orang bisa melihatnya diparkir di mana-mana. Karena itu, mereka bertiga segera menyimpulkan bahwa Jordan dan Lota datang ke sini untuk mendapatkan kamar. Salah satu pria berkata dengan marah, setelah anak ini memukuli kami, dia check-in di hotel cinta dengan kecantikan itu. Bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Petik 2. Leon tersenyum. Saya kira kecantikan itu sekarang melolong di ranjang hotel. Mari kita pergi dan meredam semangat mereka. Saya suka melakukan hal-hal seperti itu, hahaha. Dengan itu, mereka bertiga bergegas ke hotel. Ketika mereka sampai di meja depan, mereka langsung berteriak ke resepsionis. Seorang pria dan seorang wanita baru saja check-in. Wanita itu orang Eropa. Di kamar mana mereka menginap? Beritahu kami dengan cepat. Tentu saja, resepsionis tidak dapat mengungkapkan informasinya, tetapi orang-orang itu terlihat sangat bermusuhan. Tepat ketika resepsionis merasa sangat stres, Salvatore masuk. Saya Salvatore. Siapa kau pang muda? Apa kau tidak pernah mendengar namaku? Cepat tersesat, atau aku akan melumpuhkan kalian bertiga. Salvatore berjalan masuk dengan acuh tak acuh, tidak menganggap serius mereka bertiga. Sudah lama bersama Jordan dan mengalami berbagai macam masalah. Bagaimana bisa beberapa huligan muda dibandingkan dengan lawan yang biasa ditemui Salvatore? Leon melirik Salvatore. Oh, pasangan yang berzinah itu punya anjing penjaga. Salvatore berubah serius pada penghinaan itu. Kamu telah kehilangan kesempatan untuk memohon belas kasihan. Mari kita melangkah keluar. Saya tidak ingin mengacaukan hotel ini. Leon tersenyum percaya diri. Baik, mereka bertiga mengikuti Salvatore keluar. Salvatore secara khusus memilih tempat gelap tanpa kamera. Tanpa diduga, mereka bertiga tidak takut sama sekali dan mengikuti Salvatore dengan gembira. Leon tersenyum pada Salvatore. Aku berkata, siapa namamu lagi? Apakah itu, bodoh? Anda benar-benar memilih tempat terpencil seperti itu. Petik 2. Hehe, bukankah kamu menggali kuburanmu sendiri? Hahaha. Ketiga pria itu tertawa dengan percaya diri. Salvatore berkata dengan nada menghina, aku tidak mau repot-repot membuang nafasku pada sekelompok idiot sepertimu. Kawan, ayo cepat singkirkan mereka dan lumpuhkan kaki orang itu. Iya, dua bawahan bergegas keluar dari belakang Salvatore, menuju ketiga pria itu. Kedua bawahan ini dilatih secara khusus dan tidak masalah bagi mereka untuk melawan banyak lawan sekaligus. Namun, yang mengejutkan Salvatore, Leon sendirian dengan mudah menangani dua petarung top ini. Bang! Bang! Leon meninju salah satu pria, yang langsung jatuh ke tanah. Dia kemudian meninju kaki orang lain, mematahkannya. Apa? Salvatore tercengang. Kekuatan tempur orang ini terlalu menakutkan. Bahkan Dragon tidak akan bisa menyebabkan kerusakan seperti itu dengan satu pukulan. Salvatore akhirnya mengerti mengapa mereka begitu percaya diri. Oh tidak, Salvatore sudah melewati puncak fisiknya. Kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada dua pria yang baru saja dia kirim. Karena Leon langsung menghabisi keduanya, dia hanya akan mencari kematian jika dia menyerang. Karena itu, Salvatore segera berbalik dan berlari. Mencoba lari. Bodoh,
Jangan pernah bermimpi untuk pergi sampai kamu berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan ribuan kali. Dengan itu, Leon mengejarnya. Salvatore meminta bantuan melalui walkie-talkie saat dia berlari. Keadaan darurat. Saya di Loveness Hotel. Datang dan selamatkan aku. Salvatore berlari secepat yang dia bisa. Dia tahu bahwa begitu dia ditangkap oleh Leon, dia akan lumpuh hanya dengan satu pukulan. Meskipun keluarga Stelle memiliki teknologi medis canggih yang dapat dengan mudah mengobatinya, lebih baik tidak menderita. Setelah beberapa menit mengejar, Salvatore hampir kehabisan bensin. Leon berhasil mengejar. Tiba-tiba, sebuah Ferrari melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendesis. Dengan gerakan melayang yang indah, ekor mobil menabrak Leon dan membuatnya terbang. Salvatore, masuk. Duduk di kursi pengemudi Ferrari adalah pewaris generasi kedua yang kaya, Harry. Harry. Salvatore tampak seperti dia telah melihat penyelamat utamanya. Dia buru-buru duduk di kursi penumpang. Pada saat ini, Leon sudah bangkit dari tanah dan hendak meninju jendela Ferrari. Pergi sekarang. Pukulan B-start itu mengerikan. Teriak Salvatore. Harry adalah pengemudi yang ahli. Dia melesat dan menghilang dari pandangan. Setelah berhasil melarikan diri, Harry bertanya, Salvatore, apa yang terjadi? Saya berada di dekatnya ketika saya mendengar panggilan Anda untuk meminta bantuan, saya segera mengemudi. Siapa pria itu barusan? Beraninya dia menyerang anak buah Jordan. Salvatore menjawab, anak itu tidak sederhana. Nona Lota dalam bahaya sekarang. Aku harus meminta bantuan Dragon. Dengan itu, Salvatore segera memanggil Naga. Naga, sesuatu terjadi. Tuan Jordan meminta saya untuk melindungi Nona Lota. Tapi beberapa orang datang untuk membuat masalah dan menghabisi semua anak buahku. Tinju orang itu sangat kejam. Aku belum pernah melihat pria yang begitu kuat. Naga, kamu harus masuk. Salvatore melaporkan. Naga berkata, Hotel Sarang Cinta, kan? Baiklah, saya mengerti. Aku bisa sampai di sana dalam 2 menit. Salvatore berkata, ya, Harry dan aku akan menjemputmu di dekat sini. Saat ini, Leon dan teman-temannya sudah sampai di meja depan Loveness Hotel. Cepat dan beritahu kami. Di kamar mana Jalang Genit itu sekarang? Leon menggedor meja depan begitu keras sehingga rasanya seperti akan runtuh. Resepsionis gemetar ketakutan. Di kamar 301. Bab 617, berkencan dengan gadis suci. Wajah jahat pria itu sangat